Widiananto Purnomo, basic saya arsitek. Terus saya kebetulan di Sukoharjo ini punya tempat wisata namanya Wiland Sunrise View itu. Gitu ya. Ini Glenn udah lama ya Pak ya? Operasional 2 tahun. 2 tahun. Uh, Terus kenapa sedikit cerita kenapa waktu itu Pak Nanto tertarik membuat wisata di Tamanggulu ini Pak? Ya, Singkat cerita. Singkat ceritanya sih sebenarnya secara kebetulan awalnya itu beli bonsai. Terus waktu itu zaman COVID ya 2021 kalau nggak salah. Terus lihat-lihat ada tempat yang punya potensi wisata ya, karena saya backgroundnya arsitek, saya lihat bisa buat mengangkat desa juga gitu, karena saya lihat juga ada potensi tapi nggak digali lebih dalam gitu. Makanya dia berinisiasi buat bagaimana caranya dengan adanya wisata ini akhirnya desa juga bisa imbas positifnya dapat gitu. Begitu ya. Berarti memang dengan berdirinya Pak Nanto mendirikan wisata Glen ini hanya sekedar bisnis ya Pak, tapi juga merangkul semua elemen masyarakat. Iya. UMKM gitu. Dari awal pertama kali kita datang ke sini, ini masih hutan dulu. Itu pun kita sudah presentasi ke warga, aparat desa, menjelaskan bahwa konsep kita tuh ada bagi hasil dan lain-lain lah gitu. Jadi sebenarnya Wiland itu bukan bisnis bukan bisnis pribadi, tapi lebih ke ayo siapa yang mau join bisnis atau ada ide bikin misalkan wahana apa ya, kita join aja sama-sama gitu loh. Kita besarkan Wiland gitu, Wiland wadah lah intinya gitu loh, supaya ya siapapun yang mau bisnis di sini ayo gitu loh. Hanya wadah lah gitu. Ya terus terang harapannya pasti secara bisnisnya maju, imbas ke lingkungan desa juga maju. Sampai dengan kita operasional 2 tahun itu, bahkan wisatawan asing juga sudah ada ke Wiland beberapa kali gitu loh. Jadi ya boleh dibilang daya tarik ke wisatawan supaya bukan hanya lokal tapi asing pun bisa menikmati alam yang ada di Sukoharjo gitu. Saya mendengar ada wajah kawasan wisata Mandiri. Gimana obrolan seperti ini? Ya sebenarnya karena saya di sini berarti sama pembangunan kurang lebih 4 tahun gitu kan. Saya pelajarin semua, ada teman-teman pengelola wisata dari Spikul, Gunung Pegat, Batu Seribu dan lain-lain gitu kan. Jadi seperti berdiri sendiri-sendiri gitu, tidak terintegrasi gitu kan. Makanya kemarin coba bikin konsep untuk bikin satu kawasan wisata terpadu gitu. Tujuannya supaya ngangkat semuanya dan tidak saling membunuh gitu secara bisnis ya gitu. Dan itu pun sudah kita sudah coba untuk konsepnya sudah dibuat, terus sudah coba presentasi juga ke Pak Camat, ke Pak Kabid Pariwisata, ke Wakil Bupati juga sudah ketemu. Dari mereka pun antusias melihat perkembangannya. Jadi saya lihat tuh tidak terintegrasi gitu loh. Jadi orang wisatawan itu datang ke Sukoharjo mau kemana itu nggak ada kurang informasi lah terkait bisa kemana sih di Sukoharjo tuh kurang banget gitu loh. Nah itulah yang akhirnya coba kita inisiasi bikin satu kawasan wisata terpadu. Tujuannya ya mengkolaborasikan semua. Kalau saat ini sih masih di kawasan Bulu ya. Jadi mengkolaborasikan itu semua. Jadi pada saat wisatawan baik lokal ataupun asing datang, mau kemana Sukoharjo tuh sudah ada. Mau ke Spikul, mau ke Gunung Pegat, mau ke Wiland, mau ke Batu Seribu, atau ke
Embung Cermai, atau banyak sebenarnya titik-titik wisata yang bisa diolah, diangkat dari Sukoharjo wilayah selatan ini gitu.